Halo sobat, selamat datang. Terima kasih sudah memilih untuk hadir dan mendengarkan narasi ini. Di waktu yang tenang ini, izinkan suara ini menemani perjalanan batinmu, bukan untuk menggurui, tetapi untuk berjalan berdampingan denganmu. Narasi yang akanmu dengarkan merupakan pemaknaan mendalam dari sebuah buku berjudul The Mountain Is You, karya Brianna Wiest. Buku ini tidak berbicara tentang bagaimana menaklukkan dunia, melainkan tentang bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri, terutama bagian-bagian yang selama ini dihindari, ditekan, atau disalahkan. Dalam hidup, banyak dari kita merasa seolah sedang melawan sesuatu yang besar dan melelahkan. Kita merasa terjebak, tertahan, atau selalu gagal tepat sebelum mencapai hal yang kita inginkan. Kita sering menyebutnya nasib, keadaan, atau orang lain. Namun seiring waktu muncul satu kesadaran yang tidak selalu nyaman, bahwa penghalang terbesar itu seringkali tumbuh dari dalam diri sendiri. Gunung yang dimaksud bukanlah rintangan di luar sana. Gunung itu adalah pola lama, keyakinan yang tidak pernah dipertanyakan, luka yang belum disadari, dan cara bertahan hidup yang sudah tidak lagi relevan tetapi masih terus dipakai. Sejak kecil, manusia belajar bagaimana caranya aman. Kita belajar menyesuaikan diri, menahan emosi, dan membaca keadaan. Semua itu dilakukan bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk bertahan. Masalahnya, apa yang dulu menyelamatkan kita bisa berubah menjadi beban ketika kita dewasa. Rasa takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak cukup, seringkali bukan muncul karena keadaan sekarang, melainkan karena ingatan lama yang belum selesai. Tubuh dan pikiran mengingat rasa sakit, lalu berusaha mencegahnya terulang. Dari situlah muncul kebiasaan menunda, menghindar, mengontrol berlebihan, atau bahkan menyabotase diri sendiri saat keadaan mulai terasa baik. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berperang dengan diri sendiri. Mereka memaksa berubah tanpa memahami alasan di balik perilaku mereka. Mereka menyalahkan diri atas reaksi yang sebenarnya adalah sinyal. Sinyal bahwa ada bagian dalam diri yang belum didengarkan. Setiap emosi yang muncul tiba-tiba, setiap reaksi yang terasa berlebihan, bukanlah musuh. Itu adalah bahasa dari diri yang ingin dipahami. Ketika bahasa itu diabaikan terlalu lama, ia akan berbicara lebih keras, melalui kecemasan, kelelahan, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang dari kebencian pada diri sendiri. Ia lahir dari kejujuran, dari keberanian untuk melihat ke dalam tanpa topeng, tanpa pembenaran, dan tanpa menghakimi. Banyak orang berusaha mendaki hidup dengan membawa beban yang tidak pernah mereka sadari. Beban berupa keyakinan bahwa mereka harus selalu kuat, bahwa perasaan harus disembunyikan, bahwa meminta bantuan adalah kelemahan. Padahal justru pengakuan akan keterbatasan adalah awal dari kekuatan yang nyata. Gunung itu tidak perlu dihancurkan, ia tidak perlu dilawan, ia perlu dipahami. Ketika seseorang berhenti bertanya mengapa hidup begitu sulit, dan mulai bertanya mengapa dirinya bereaksi seperti ini, maka sesuatu mulai berubah. Bukan dunia yang berubah, tetapi cara ia berdiri di dalamnya. Kesadaran ini seringkali tidak nyaman. Ia memaksa kita untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanggung jawab atas penyembuhan diri sendiri. Bukan dengan cara keras, melainkan dengan kehadiran yang penuh. Proses ini tidak selalu terlihat indah. Ada hari-hari ketika seseorang merasa mundur, merasa gagal, atau merasa lelah menghadapi dirinya sendiri. Namun itu bukan tanda bahwa perjalanan ini salah. Itu tanda bahwa sesuatu yang lama sedang dilepaskan. Sedikit demi sedikit, seseorang belajar membedakan antara suara ketakutan dan suara intuisi. Antara dorongan untuk melindungi diri dan dorongan untuk berkembang. Di sanalah ruang baru terbuka. Ruang untuk memilih dengan sadar, bukan bereaksi karena luka lama. Gunung itu berdiri bukan untuk menghalangi jalan. Ia berdiri untuk menunjukkan bagian diri yang perlu dirawat. Dan setiap langkah kecil menuju pemahaman diri adalah langkah mendaki yang sesungguhnya. Perjalanan ke dalam diri seringkali dimulai saat seseorang menyadari bahwa hidupnya berjalan di pola yang sama, meski wajah dan tempatnya berbeda. Reaksi yang muncul terasa otomatis, seolah tubuh dan pikiran sudah lebih dulu memilih sebelum kesadaran sempat hadir. Disinilah banyak orang merasa kehilangan kendali, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kendali itu dipegang oleh kebiasaan lama yang belum pernah ditinjau ulang. Emosi yang tidak pernah diberi ruang akan mencari jalannya sendiri. Ia bisa muncul sebagai kemarahan yang tiba-tiba, kesedihan yang berlarut, atau rasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Emosi bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika emosi itu ditekan, diabaikan, atau dianggap tidak penting.
Karena apa yang tidak dihadapi tidak pernah benar-benar pergi. Banyak orang diajarkan untuk tetap kuat, untuk tidak berlebihan, untuk segera bangkit dan melanjutkan. Namun jarang sekali yang diajarkan bagaimana caranya merasakan dengan aman. Akibatnya perasaan yang seharusnya diproses justru disimpan. Disimpan dalam tubuh, disimpan dalam ingatan. Disimpan dalam cara kita bereaksi terhadap dunia. Ketika seseorang merasa terlalu sensitif atau terlalu keras terhadap dirinya sendiri, seringkali itu bukan sifat bawaan. Itu adalah hasil dari lingkungan yang tidak memberi ruang aman untuk menjadi diri sendiri. Maka terbentuklah mekanisme perlindungan. Ada yang memilih menjadi sangat mandiri, ada yang selalu ingin menyenangkan orang lain, ada yang menutup diri. Semua itu bukan kesalahan. Semua itu adalah upaya bertahan. Masalah muncul ketika mekanisme ini terus digunakan, bahkan saat ia tidak lagi dibutuhkan. Saat seseorang sudah aman, tetapi tubuhnya masih hidup dalam kewaspadaan. Saat peluang baik datang, tetapi pikiran justru mencari alasan untuk menolak. Saat kebahagiaan terasa asing dan ketenangan justru memicu rasa cemas. Disinilah sabotase diri sering terjadi. Bukan karena seseorang tidak ingin bahagia, melainkan karena kebahagiaan terasa tidak dikenal. Pikiran manusia cenderung memilih yang familiar, bukan yang sehat. Bahkan jika yang familiar itu menyakitkan. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita berhenti bertanya, mengapa aku selalu seperti ini? Dan mulai bertanya, apa yang dulu membuatku harus menjadi seperti ini? Pertanyaan ini membuka pintu empati. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk memahaminya. Tubuh menyimpan ingatan. Ia mengingat pengalaman jauh sebelum pikiran mampu menjelaskannya. Itulah sebabnya reaksi emosional seringkali muncul lebih cepat dari logika. Bukan karena kita lemah, tetapi karena ada bagian dalam diri yang masih ingin dilindungi. Ketika seseorang belajar memperlambat diri dan benar-benar hadir dengan perasaannya, sesuatu mulai berubah. Bukan dengan cara dramatis, tetapi dengan kelembutan. Ia mulai mengenali tanda-tanda dalam dirinya. Ia mulai tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus beristirahat tanpa rasa bersalah. Menghadapi diri sendiri bukan berarti terus-menerus mengorek luka. Itu berarti menciptakan ruang aman di dalam diri, tempat di mana emosi boleh muncul tanpa dihakimi. Dari ruang inilah kebiasaan baru bisa tumbuh. Bukan karena dipaksa, tetapi karena dibutuhkan. Sedikit demi sedikit, seseorang belajar membedakan antara ketakutan yang melindungi dan ketakutan yang membatasi. Ia belajar bahwa tidak semua rasa takut harus diikuti dan tidak semua rasa nyaman. Kesadaran ini memberi pilihan, dan pilihan adalah bentuk kebebasan yang paling nyata. Gunung itu mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi tampak secaman, ia menjadi peta. Setiap emosi yang muncul adalah petunjuk. Setiap reaksi adalah undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Dan setiap kali seseorang memilih untuk merespons dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan lama, satu langkah pendakian telah dilakukan. Perubahan tidak selalu terlihat dari luar. Kadang ia hanya berupa keputusan kecil untuk tidak bereaksi seperti dulu. Untuk tidak pergi saat ingin lari, untuk tidak menyerang saat ingin membela diri. Keputusan kecil ini mungkin tidak disadari orang lain, tetapi ia mengubah arah hidup secara perlahan. Dan di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa mendaki gunung ini bukan tentang mencapai puncak secepat mungkin. Ini tentang menjadi cukup kuat untuk tinggal, cukup jujur untuk melihat, dan cukup lembut untuk merawat diri sendiri sepanjang perjalanan. Seiring perjalanan ini berlanjut, seseorang mulai menyadari bahwa perubahan terbesar dalam hidup tidak selalu datang dari keputusan besar atau momen yang mengguncang. Perubahan sejati seringkali hadir dalam bentuk keheningan, dalam momen ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri dan mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Di titik ini, hidup tidak lagi dilihat sebagai medan pertempuran, melainkan sebagai ruang pembelajaran. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, membawa pesan. Bukan untuk menguji seberapa kuat kita bertahan, tetapi untuk menunjukkan bagian diri yang ingin tumbuh. Seseorang yang mulai memahami dirinya tidak lagi mengejar kesempurnaan. Ia tidak lagi berusaha menghapus rasa takut, kesedihan, atau keraguan. Ia belajar berjalan bersama semuanya itu. Karena ia tahu, menunggu sampai semua rasa tidak nyaman hilang hanya akan membuat hidup tertunda. Gunung itu kini tidak lagi berdiri sebagai simbol kegagalan, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa setiap tantangan batin muncul karena ada sesuatu yang ingin disembuhkan. Bahwa setiap hambatan hadir untuk mengarahkan, bukan menghukum.
Ketika seseorang berhenti menyamakan nilai dirinya dengan pencapaian, ia mulai merasakan kebebasan yang lebih dalam. Ia tidak lagi menilai dirinya berdasarkan seberapa cepat ia pulih atau seberapa jauh ia melangkah. Ia menilai dirinya dari seberapa jujur ia hadir dalam proses. Kesadaran ini membuat hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih lembut. Tidak ada lagi kebutuhan untuk memaksa atau mengkritik tanpa henti. Yang ada hanyalah komitmen untuk terus kembali, setiap kali tersesat, setiap kali lelah, setiap kali ragu. Di saat yang sama, hubungan dengan dunia pun berubah. Seseorang tidak lagi mencari validasi untuk merasa cukup. Ia tidak lagi menghindari ketidakpastian dengan mengontrol segalanya. Ia belajar percaya bahwa dirinya mampu menghadapi apapun yang datang, bukan karena hidup akan selalu mudah, tetapi karena ia sudah tidak meninggalkan dirinya sendiri. Pendakian ini tidak pernah tentang mencapai puncak dan selesai. Tidak ada garis akhir. Tidak ada versi diri yang akhirnya sempurna. Yang ada hanyalah perjalanan yang terus bergerak, di mana setiap langkah membawa pemahaman baru. Dan disinilah makna terdalamnya. Bahwa gunung itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Gunung itu adalah jalan. Pesan untukmu yang mendengarkan, jika selama ini kamu merasa hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas, jika kamu sering merasa tertahan oleh dirimu sendiri, ketahuilah bahwa itu bukan karena kamu rusak atau gagal. Itu karena ada bagian dalam dirimu yang sedang meminta perhatian dan kasih. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk sembuh. Kamu tidak perlu melompat jauh untuk berubah. Kamu hanya perlu berhenti lari dan mulai hadir. Berikan dirimu izin untuk bergerak perlahan, untuk salah, untuk belajar, untuk merasa. Karena setiap kali kamu memilih untuk memahami dirimu dengan jujur, kamu sedang mendaki gunung itu, setapak demi setapak, dengan cara yang paling manusiawi. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu mungkin akan menyadari bahwa yang berubah bukanlah dunia di sekitarmu, melainkan cara kamu berdiri di dalamnya. Dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih utuh. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga narasi dari The Mountain Is You karya Brianna Wiest ini bisa menjadi teman dalam perjalanan batinmu dan mengingatkan bahwa kekuatan yang kamu cari selama ini tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu ada menunggumu untuk kembali.